selamat siang pendengar. Berjumpa kembali bersama saya, Mama Tata. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Weekend kayak gini emang paling enak nih ya buat jalan-jalan. Nah, tapi percuma juga ya jalan-jalan kalau cuannya nggak mendukung. Nah, biasanya ini nih dilema emak-emak yang pengen healing, tapi dompet nggak bisa diajak kerjasama. Tapi bukan mak-mak namanya. Kalau nggak bisa muter otak buat datengin cuan biar isi dompetnya berbaris di lembaran merah. Gimana caranya? Yaitu dengan bisnis online. Tahu nggak? Sekarang ini banyak banget bisnis online yang dikelola oleh ibu rumah tangga. Bukan dikhususkan hanya untuk ibu rumah tangga aja, tapi bisnis online ini memang dinilai sebagai bisnis yang cocok untuk menjadi bisnis online-nya para emak-emak. Nah, dengan menjalankan bisnis online, ibu rumah tangga bisa tetap mengerjakan pekerjaan rumahnya sembari menghasilkan uang loh. Nah, itu tuh udah jadi impian banyak banget emak-emak ya. Di rumah sambil ngomong anak tapi tetap punya penghasilan sendiri. Nah, siang hari ini Mama bakalan ngobrol sama seorang ibu-ibu yang bantu ibu-ibu lain untuk buat konten dan optimalisasi Instagram biar jualannya makin laris. Siapa dia? Mari kita sapa narasumber kita siang hari ini. Halo Mbak Hani. Halo Mbak Tata. Iya. Kenalin, apa aku kabar? Hani. Ya. Alhamdulillah baik. Kenalin aku Hani dari IG Ibu Bikin Konten. Oke. Nah, sudah berapa lama nih Mbak kontennya ini mengedukasi? Aku mulai dari Juni 2021, tapi nggak begitu maksimal di Juni, maksimalnya mulai November. Kebetulan ilhamnya datang di November. Baru ya Mbak ya? Baru banget. Nah, sebenarnya apa sih Mbak ini Ibu Bikin Konten? Ibu Bikin Konten itu tempat belajarnya para ibu-ibu online shop. Kebetulan kan aku amatin ya, ibu-ibu online shop ini banyak banget kekeliruannya sehingga jualannya itu kurang maksimal untuk jualan online di Instagram. Salah satunya mereka pengen yang instan-instan. Ibu-ibu kan ini ya susah, sabarnya itu susah gitu loh. Iya, itu betul. Sabar. Bisnis itu kan butuh kesabaran, nggak bisa instan. Sekarang update konten, upload konten, besok langsung cuan itu nggak bisa. Perlu sabar. Nah, banyak kesalahan yang ibu lakukan sehingga online shop mereka kurang berkembang. Salah satunya nih, mereka pengen kelihatan toko online-nya kredibilitasnya tinggi, makanya beli followers. Padahal itu kan salah satu yang dilarang oleh Instagram. Instagramnya bisa kena ban, gitu kan. Kemudian ini yang sering banget sampai sekarang saya amati, bahkan saya sendiri juga gabung di grup WhatsApp-nya para ibu-ibu online shop. Mereka nih sekali posting nih, tolong dok ramein kontenku, itu di grup WhatsApp gitu. Padahal kemudian para ibu-ibu online shop yang lain komen-komen, berapa mbak harganya, wah bagus banget, dan macam-macam komen fake gitulah istilahnya ya. Itu kan juga bisa merusak kredibilitas online shop gitu. Makanya dengan Ibu Bikin Konten ini saya mengedukasi mereka pelan-pelan bagaimana sih membuat konten jualan tapi nggak begitu terlihat mencolok jualannya gitu. Kan kita gini, Instagram itu kan tempatnya untuk berinteraksi, bersosialisasi, cari hiburan gitu kan. Ketika kita melihat Instagram tapi terus melihat jualan itu kan males ya, melihat konten produk itu kan males. Ibu-ibu online shop ini saya edukasi gimana sih caranya membuat konten sehingga mereka para followers atau calon followers, calon customer itu betah dengan konten-konten tersebut dan nggak merasa dijualin gitu, tapi merasa terhibur kayak gitu. Sehingga itu bisa membantu meningkatkan penjualan. Oke, apa sih Mbak yang ditawarin dari Ibu Bikin Konten? Apakah diajarkan untuk cara membuat kontennya atau strateginya seperti apa? Itu apa sih yang diajarkan? Saya tawarkan mulai dari optimasi profil atau optimasi bio, sehingga orang kan ketika mau follow akun seseorang, kita kan pertama melihat konten, kemudian kan pasti ngeklik profil kan, oh ini cocok nggak sih aku
follow dia, apa sih yang aku dapetin dari ketika aku follow dia gitu. Jadinya aku ajarin dari awal, mulai dari optimasi profil atau bionya itu, kemudian strategi riset marketnya itu penting banget, kemudian cara bikin konten yang bervalue atau bermanfaat tanpa terlihat menjual. Kemudian satu lagi saya juga mengajarkan mindsetnya, karena banyak ibu-ibu online shop ini mindsetnya kurang banget, mindset bisnisnya kurang banget. Mereka cuman mindset awalnya upload produk, foto produk, udah cuan gitu. Ketika stagnan, followersnya nggak meningkat atau konten yang dirasa kurang menarik, mereka nyerah dengan alasan aku gaptek, aku nggak tahu apa-apa gitu. Makanya mindset juga saya tanamkan baik-baik ke mereka, karena itu fondasinya ya. Nah, selain di Instagram, untuk di seperti Tokopedia atau Shopee, Mbak untuk belajar seperti itu nggak sih? Untuk yang ibu-ibu ini? Belum. Jadi hanya fokus. Belum merambah. Fokus ke Instagram dulu. Saya ajarkan untuk bikin konten, kemudian ditarik traffic dari Instagram itu, trafficnya ditarik ke marketplace mereka masing-masing. Untuk optimasi marketplace aku belum ngajarin. Aku masih di ranah Instagram dulu. Mbak, ini followersnya kan udah banyak ya Mbak ya. Alhamdulillah. Dari banyak followers itu ada nggak sih yang berkesan gitu Mbak? Yang ibu-ibu ini benar-benar gigih banget nih gitu. Nggak gampang nyerah nih ibu-ibu. Banyak banget via DM ataupun WhatsApp mereka belajar ya. Mereka bertahap. Pertama pasti yang mereka tanyakan itu tentang market. Banyak banget. Ya bukan banyak banget, tapi memang semua yang DM dan WhatsApp saya itu memang rata-rata target market mereka belum jelas, belum spesifik. Itulah kuncinya mereka kenapa kok jualannya nggak maksimal. Saya ajarin gimana cara riset market, kemudian mereka praktek. Kemudian datang lagi tanya, aku udah riset market, apa selanjutnya gitu. Jadi mereka itu benar-benar praktek step by step-nya, itu yang saya suka. Dan alhamdulillah banyak juga yang report ke saya. Ya, terima kasih karena udah mengajari sehingga penjualannya sudah semakin membaik daripada yang lalu gitu. Itu suatu hal yang seneng banget, bukan sekedar materi tapi perasaan seneng itu susah diungkapkan. Nggak bisa diungkapkan. Kita bisa membantu orang itu seneng banget rasanya gitu. Iya. Nah, kayaknya saya harus belajar juga nih sama Mbak nih. Saya ada nih bisnis online, tapi mandek gitu. Entah di pemasarannya atau saya yang salah nih strateginya nih. Kalau selain di Instagram, buka kelas online nggak Mbak? Belum. Sementara saya masih menyelesaikan ebook volume 1 yang ini pertama yang saya rilis. Ada rencananya sekitar ada 3 ebook, tapi baru pertama ini. Yang insya Allah launchingnya Februari. Alhamdulillah. Aduh, saya gemes soalnya sama ibu-ibu ini. Alhamdulillah sampai bikin ebooknya ya Mbak ya. Jadi memang bener ya untuk yang ibu-ibu, kita tuh jadi kayak semangat kayak ibu-ibu ini nih nggak gampang nyerah. Ini tahan banting nih ibu-ibu nih. Gimana caranya biar cepet cuan. Nah itu tuh kita tuh senang kalau misalkan bisa bimbing ibu-ibu yang kayak gitu ya Mbak ya. Tapi ada nggak sih yang gampang nyerah gitu? Terus adakah dari Mbak apa sih sebenarnya keluhannya gitu? Kalau gampang nyerah sebenarnya ibu-ibu ini gampang nyerah. Mungkin ya kenapa gampang nyerahnya itu mungkin di lingkungannya itu ya saya sendiri pernah ngalamin ya, pernah online shop gagal itu saya juga hampir nyerah. Kenapa? Karena ketika kita curhat ke suami gitu, suami juga nggak ngerti gitu. Iya. Makanya saya tuh aku ini kayak gimana ketika belum tahu ilmunya ya seperti itu. Gampang nyerah, makanya saya hadir, saya bikin konten ini menyemangati ibu-ibu jangan nyerah Bu, karena kalau kita nyerah ya sudah hasilnya nggak ada. Tapi ketika kita gigih praktek terus hasilnya pertama memang jelek, tapi ketika kita perbaiki terus hasilnya
maksimal. Saya ingin menyemangati ibu-ibu seperti itu. Oke. Istilah gaptek, istilah nggak ada waktu, itu sebenarnya nggak ada. Gaptek itu bisa kita pelajari ilmunya dan kita bisa melek sebenarnya ya ketika kita mau belajar dan praktek. Untuk nggak ada waktu atau apapun, itu memang kita semua ya manusia itu waktunya ya sama 24 jam sehari gitu. Tapi gimana kita cara membagi waktunya gitu. Kalau saya sendiri, saya juga ibu, pekerja, istri ya kan banyak banget ya kerjaannya. Multi talent. Sama kayak ibu-ibu yang lain juga gitu. Ya mereka juga istri, online shop, suami, ibu gitu kan. Sama, tapi kita bagaimana caranya memanage waktu gitu loh. Jangan alasan aku nggak ada waktu makanya nggak bisa bikin konten, jangan seperti itu. Kita bisa kok bikin konten. Makanya kemarin reels saya itu saya ajarin step by stepnya bikin konten. Mulai dari cari ide, kita nggak bisa ya, susah kalau misalkan sehari cari ide konsep, jadi itu susah. Kita cicil bagaimana cara cari ide, terus konsepinnya gimana, saya dicicil lah seperti itu. Saya kasih strategi-strateginya. Kadang tuh hal yang simple gitu loh Mbak, kadang tuh ibu tuh suka, aduh padahal simple ya Mbak ya. Nah, nih terakhir nih Mbak, apa Mbak saran dan tipsnya untuk ibu-ibu yang saat ini sedang merintis usaha? Sarannya jangan kebanyakan tapi. Kata tapi itu hapus saja. Dikasih tahu, Bu, ini ya Bu, nanti coba analisis kira-kira produknya Ibu ini cocoknya untuk siapa. Tapi Mbak, aku nggak ada waktu. Tapi Mbak, ini aku gaptek. Tapi Mbak, ini aku loh nggak bisa. Udah hilangin kata tapi. Ketika kata tapi dihapus dari mindset kita, semua pasti bisa. Memang hasil pertamanya itu jelek, tapi memang kita evaluasi terus, tapi lama-lama juga bagus kok. Itu aja, hilangkan kata tapi dari mindset. Oke. Nah, jadi obrolannya jadi bermanfaat banget nih Mbak. Pasti ini ibu-ibu yang lain akan mendapatkan pengalaman yang baru ini dari Mbak nih ya. Boleh di-share lagi Mbak, apa sih Instagramnya biar di-follow nih sama ibu-ibu yang lain yang belum follow Mbak nih. Ya, Instagramnya Ibu Bikin Konten. Oke, ada Instagram lain Mbak? Enggak, itu aja satu. Oke, jadi Ibu Bikin Konten only one, cuman satu ya. Kalau misalkan ada plagiat berarti itu palsu ya. Palsu. Iya. Oke Mbak Hani, terima kasih nih ya Mbak Hani obrolannya. Jadi saya punya ilmu baru nih tentang online shop nih. Sama-sama, semangat ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Hani. Selamat siang. Siang. Nah, pendengar, ada baiknya nih ya kita atur kembali strategi bisnis online kita. Karena kita nggak tahu ya, dengan strategi yang baru ini mungkin aja nih ya cuan di dompet pendengar bisa jadi makin cuanti. Sekian obrolan saya hari ini. Nantikan Mama di podcast selanjutnya dengan narasumber yang makin asik. Bye.